peserta sidang dan saudari, untuk kelancaran pelaksanaan sidang ujian komprehensif ini, marilah kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan ini, sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 2675 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudari, pada hari ini hari Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025, pukul 11.04, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja dengan judul Pemanfaatan Teknologi Digital Berkelanjutan dalam Manajemen Jurnal Ilmiah untuk Indeksasi Bereputasi melalui tinjauan literatur sistematis, atas nama Ridwan Ahsani Takwim, benar ya? Betul, Pak. NIM 212247496, Program Studi Teknik Informatika, Konsentrasi Software Engineering. Sidang ini terbagi dua sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi yang kedua yaitu tanya jawab antara dewan penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan di dalam penelitian, di dalam menyusun laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 212247496, nama Ridwan Ahsani Takwim, Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering dengan IPK terakhir 3,54. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung, saudara mendapatkan nilai objektif 90. Baiklah, peserta sidang dan saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta dipersilakan untuk mempresentasikan dengan waktu yang diberikan selama 20 menit. Silakan. Terima kasih kepada dewan penguji, izin maju ke depan. Before we start this presentation, I want to thank God for everything and blessing me. And thank you buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam pribadi Raharja. Today, Duan akan mempresentasikan skripsi Duan yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Manajemen Teknologi Digital Berkelanjutan dalam Manajemen Jurnal Ilmiah untuk Indeksasi Bereputasi melalui tinjauan literatur sistematis. Alasan Duan mengambil judul ini karena pengelolaan jurnal ilmiah saat ini memerlukan efisiensi tinggi untuk memenuhi standar indeksasi seperti Scopus dan Web of Science, World of Science. Presentasinya akan berlangsung selama kurang lebih 15 menit dari 16 slide dan 2 buah video. Alphabet Inkubator adalah inkubasi bisnis yang menciptakan banyak mahakarya, dan yang telah dihasilkan adalah Koresita Jurnal. Proyek yang sangat luar biasa ini dibimbing langsung oleh 3 mentor yang sangat spektakuler. Yang pertama, ada Ibu Nida Lutfiani sebagai pembimbing pertama, lalu ada Ibu Dewi Dimania sebagai pembimbing kedua, dan tidak lupa ada Bapak Arif Fatoroman sebagai stakeholder. Tanpa berlama-lama, Duan ingin mengajak kalian berpetualang.
Nah, sebelum mengenal proyek lebih jauh lagi, Don mau ngasih tahu sesuatu nih. Selama proses 1 tahun lebih MBKM, Duan ngapain sih? Duan telah mengasah skill di bidang programming, desain arsitektur, dan publikasi ilmiah. Selama proses tersebut, Duan telah memiliki 7 karya ilmiah, 3 diantaranya terinisiasi Scopus. Duan juga ikut serta berkontribusi dalam Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Raja, yaitu sebagai PIC Mandali Brilliant Kids, PIC Korsita Jurnal, dan yang paling sangat berkesan yaitu menjadi Sohib Alphabet Inkubator dengan grade E+. Duan juga ikut serta memeriahkan acara ICCIT 2024 yaitu International Conference sebagai author dan presenter. Dan juga mendapatkan spesial contribution sebanyak 30. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang mengatur luaran skripsi berbentuk proyek, prototipe, atau tugas akhir lainnya. Hal ini sejalan dengan SK Rektor nomor 801 2024 bahwa publikasi ilmiah bisa menjadi syarat kelulusan di Universitas Raja. Maka dari itu, Duan memilih menggunakan publikasi ilmiah. Di dalamnya terdapat Fishbone Raja sebagai langkah mewujudkan RIRR 5.0. Fokus riset ini berada dalam sektor publikasi platform untuk meningkatkan kualitas terbitan berkala ilmiah elektronik untuk indeksasi jurnal tingkat nasional dan internasional. Dan tidak lupa, penelitian ini mendukung SDGs nomor 4 yang menjamin pendidikan bermutu. Penelitian ini tentu saja terdapat 3 tantangan utama. Yang pertama, bisa solusi menggunakan OJS atau Open Journal System, yaitu memudahkan dalam pengelolaan jurnal, akses gratis tanpa hambatan, dan bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, daftarkan jurnal ke Crossref dan indeks ke Google Scholar agar lebih mudah ditemukan oleh akademisi global lainnya. Dan yang terakhir, bisa menggunakan AI untuk membantu menulis tanggapan yang sopan dan lebih profesional. Metode ini menggunakan metode Systematic Literature Review. Metode ini bertujuan untuk menyaring literatur yang relevan dan menemukan faktor-faktor penting. Dan untuk penyelesaiannya, Duan menggunakan metode Indikator Measurement Factor Analysis atau IMF. Nah, berdasarkan data yang sudah Duan cari, jurnal internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbudristek mempunyai ISSN atau International Standard of Serial Number yang terdaftar secara resmi dan memiliki DOI atau Digital Object Identifier yang aktif. Karena menggunakan metode SLR dan sudah Duan olah data yang menggunakan Postfever, hasil studi menunjukkan bibliometric analysis dan systematic literature review menunjukkan bahwa banyak jurnal telah mengadopsi teknologi digital sejak tahun 2020. Dan nama-nama seperti Adi Nugraha, Handoyo Teguh sering muncul sebagai peneliti yang aktif dalam bidang penelitian ini. 2 paper ini telah resmi diajukan dan diterima di Jurnal International Forensica dengan konfirmasi autor dan pembayaran yang valid. Ini bukti nyata bahwa publikasi di jurnal ini beneran legit. Yuk yang mau submit. Dari metode hasil, tentu saja Duan menggunakan beberapa tools. Yang pertama ada Turnitin untuk mengecek plagiarisme dan memeriksa keaslian dokumen akademik. Lalu ada Overleaf untuk menulis, mengedit, dan mengelola dokumen dengan menggunakan LaTeX. Lalu ada ChatGPT untuk membantu menyusun literatur dan membantu analisis. Dan terakhir bisa menggunakan Skillbot untuk parafrase untuk meningkatkan bacaan. Penelitian ini juga termasuk capaian pembelajaran lulusan pada program studi teknik informatika yang Duan targetkan tercapai 4 dari 10 poin. Yang pertama ada CPL 1, 2, 3, 4, dan 10. Tentu saja pada CPL skripsi. Setiap cerita dan perjuangan Duan akan terangkum dalam book chapter yang berjudul
antara lebah dan lebah. Karena setiap cerita memiliki kesan tersendiri yang diabadikan dalam karya literatur. Dan saat ini, buku chapter 2 sudah proses submit ISBN. Nah, sebelum Duan akhiri, apa yang Duan lakukan hari ini adalah salah satu bentuk kerja keras Duan yang mengusahakan, seperti motivasi dari Mahatma Gandhi, seperti quotes dari Mahatma Gandhi yang memotivasi Duan sampai saat ini, yaitu the future depends on what you do today. Masa depan tergantung apa yang kamu lakukan pada hari ini. Duan juga ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua dan keluarga Ridwan, pada Prof. UR, Mamoy, Kaninda, Kanuke, Kafitra, Kavio, dan tentu saja Bang Adam. Dan tidak lupa juga teman-teman seperjuangan Duan dengan yang telah membantu dan membimbing Duan hingga Duan dapat berdiri di tempat ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Duan siap menjawab pertanyaan setelah video terakhir diputar. Terima kasih kepada Dewan Penguji yang duduk di tempat. Baik, untuk sesi pertama telah selesai, kita lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab antara Dewan Penguji dan peserta. Ridwan, ini kan berkaitan dengan proyek yang Ridwan sedang kerjakan ya, yaitu tentang jurnal. Betul Pak. Jurnal Pak. Jurnal Koresinta Pak. Oke, jurnal Koresinta. Nah, di sini saya coba telusuri beberapa tulisan-tulisan yang Ridwan telah lakukan. Pertama mengenai saya lihat kelebihannya dulu nih ya, tulisannya. Pertama terhadap relevansi topik ya. Relevansi topik yang ada ini tentang pemanfaatan teknologi digital ya. Iya. Kan ada yang cetak, ada yang digital. Betul Pak. Dalam manajemen jurnal. Nah, ini sangat relevan dengan tren akademik dan kebutuhan indeksasi jurnal bereputasi saat ini ya. Jadi untuk jurnal-jurnal yang digital biasanya dimanfaatkan untuk indeksasi. Ya, ini udah tepat ya untuk topiknya. Yang kedua, metodologi yang jelas. Metodologi yang jelas ini karena menggunakan SLR ya, Systematic Literature Review, yang metodenya salah satunya itu dengan Prisma ya, metode Prisma. Nah, ini pendekatan yang kuat ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi, menganalisis penelitian terdahulu ini secara komprehensif dengan melakukan penelusuran beberapa artikel-artikel baik itu dari berbagai sumber ya, Scopus, BOAJ dan seterusnya ya. Nah, untuk database-nya menggunakan apa untuk SLR ini? Database apa ya Pak? Sumbernya, maksudnya sumber SLR-nya apakah Scopus aja atau gabungan Scopus dengan apa aja tuh? Saya nyarinya dari Google Scholar sih Pak. Google Scholar aja yang berkaitan dari judul tersebut Pak. Ada berapa? Jadi saya pertama tuh ngumpulin sekitar 40-an artikel, beberapa artikel yang berkaitan sama judul Pak, tentang teknologi digital yang untuk indeksasi. Kalau 40, kalau menggunakan teknologi tinjauan SLR ya, itu kurang karena nanti akan diseleksi lagi mana yang sesuai, mana yang tidak gitu. Maksudnya seluruhnya kita dapatkan, baik itu misalnya dari Scopus ya, mudahnya kita bisa cari dari Scopus, yaitu kita bisa cari menggunakan POP ya kan. Nah,
Kemudian kita cari temanya, kemudian kita download ininya apa namanya teksnya, kemudian kita masukkan ke ini, kemudian nanti kita analisa lagi kira-kira mana yang sesuai. Jadi nggak hanya satu sumber aja gitu ya. Yang kedua ini kontribusi pada akademis, dan ini bagaimana hasil penelitian ini kan sangat bermanfaat misalnya untuk pengelola jurnal ya. Jadi tidak hanya di lingkungan kita di kampus Raharja, tapi berguna juga dari kalau ini dipublikasikan bisa berguna untuk pengelola jurnal yang ada di seluruh Indonesia gitu. Bahkan mungkin berikutnya bisa mendunia ya kalau itu berbahasa Inggris. Yang keempat, ini sumber yang bisa dipercaya ya, itu sumbernya. Tapi tadi kita coba lihat lagi untuk sumbernya, karena jumlahnya 40 itu kalau menurut saya sih masih kurang jumlahnya. Karena itu kan yang kita dapatkan adalah data-data real kan, atau data-data empiris ya. Ini bisa mengurangi kekuatan kita melakukan analisis data gitu. Benar nggak sih kita berdasarkan fakta yang ada dari jurnal tersebut gitu kan. Kemudian potensi yang bisa kita dapatkan itu kurang implementasi praktis. Jadi mungkin bisa aja misalkan karena kita cakupan implementasinya yang contoh nyatanya itu, ini yang dicontohkan apa? Yang dipublikasikan adalah Korea ya? Iya. Seperti apa di situ diceritakan dari artikelnya? Diceritakan tidak? Untuk bagian apa? Di bagian contoh studi kasus di dalam implementasi teknologi digital di dalam manajemen jurnal ilmiah. Diimplementasikan juga Pak. Implementasikan ya. Ya. Misalkan menggunakan Scopus ya, DOAJ atau Sinta. Nah di sini ada pakai metodologi wawancara atau misalkan survei kecil gitu, survei sederhana gitu ke dewan editor yang berhasil masuk indeksasi dari publikasi misalnya Scopus atau WOS gitu. Ada nggak? Kalau untuk wawancara itu enggak Pak. Saya harusnya dapatkan pengalaman itu ya kan melalui wawancara kepada editor jurnal yang berhasil masuk indeksasi. Di sini kan sudah ada ya. Contohnya apa di sini jurnalnya? Di Raharja Pak. Iya, contohnya apa? Dari yang sudah masuk ke Scopus. Di Pandawan ada Pak? Iya, biasanya wawancara dengan tim Pandawan gitu. Oh iya. Nah itu hasil wawancara itu dimasukkan di dalam jurnal gitu. Atau mungkin cross check dengan editor yang lain, dengan editor misalnya dari jurnal rekanan gitu, mitra kan ada tuh ya kan beberapa jurnal. Itu bisa juga untuk jadi bahan masukan di dalam apa namanya meningkatkan tulisan kita gitu. Bisa juga survei ke dosen juga, mahasiswa gitu. Itu penting juga sih menurut saya, karena dia yang langsung menghasilkan publikasi ya gitu. Jadi sampling aja dari misalkan populasi dosen Raharja misalnya 110. Nah dengan ini kita ambil berapa gitu, kita lakukan wawancara atau survei kuesioner atau ke mahasiswa pakai Google Form gitu kan. Oke, itu mungkin yang perlu di apa namanya catatan-catatan mungkin bisa diperbaiki. Ini udah publish belum jurnal? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Ya mungkin nanti untuk catatan berikutnya ketika kita ingin apa namanya mungkin
ada di area yang sama untuk yang akan melanjutkan riset ini, seperti itu apa namanya, uh, untuk memperbaiki tulisan-tulisan yang ada gitu. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Pak. Ridwan, Iya Bu. Ridwan, kamu bikin penelitian judulnya apa? Pemanfaatan teknologi digital berkelanjutan dalam manajemen jurnal untuk organisasi bereputasi Bu, melalui tinjauan literatur sistematis. Coba jelasin maksudnya gimana ya? Jadi saya memanfaatkan teknologi digital yang ada berupa kayak OJS, Open Journal System, dia OJS apa aja? OJS, Open Journal System. Iya, teknologi digitalnya apa aja? OJS bisa mulai OJS, lalu ada ini yang mengacu ke buat indeksasi Bu ya. Jadi bisa OJS, bisa ke indeks ke Google Scholar. Terus? Kalau untuk tahap-tahapnya bisa pertama proses dapetin kayak ISSN, DOI gitu Bu. Terus kamu ngapain? Manajemen jurnal ilmiahnya itu kamu ngapain? Jurnal untuk mencapai indeksasinya Bu. Memanage jurnal ilmiah untuk indeksasi. Ya. Misalnya ngapain tuh? Misalnya kayak, jadi Koresita Jurnal ini masih dalam non cinta Bu. Masih non cinta. Jadi saya pengen sampai ke indeksasi reputasi. Oh, iya, diapain sama kamu? Ya yang tadi pertama kayak syarat apa? Data yang itu dari yang diakui oleh Kemendikbudristek, kayak yang diakui itu memiliki pertama ISSN dan DOI. Jadi ISSN itu pertama saya harus dapetin dulu gitu. Untuk jurnalnya? Ya. Yang udah kamu dapetin jurnal apa aja? Jurnal apa aja? Iya, yang udah dapet ISSN. Yang kamu kan kata kamu berusaha dapetin ISSN-nya dulu kan? Iya, iya. Nah, yang udah kamu dapetin ISSN-nya jurnal apa? Alhamdulillah saya dapetin jurnal Koresita ISSN itu untuk yang media online sama, dan untuk ISSN yang cetaknya Bu, yang print. Jadi ada dua ISSN. Jadi yang print sama yang online. Ya, itu untuk jurnal Koresita. Koresita. Ada lagi? Sudah cukup. Baru Koresita aja. Ya. Dapat ISSN. DOI? DOI sudah Bu. Itu juga Koresita juga. Ya. Jadi baru satu jurnal doang. Ya. Yang kamu manage dapat ISSN dan DOI. Betul Bu. Kemudian setelah itu aja. Berusaha kayak indeks yang lebih mudah dulu gitu, kayak ke Scholar dulu, terus ke Gimana caranya biar bisa masuk ke Scholar? caranya ya daftarin si jurnal itu ke Scholar Bu. Udah berhasil apa belum? Sudah Bu, ada di Scholar. Sudah. Yang publish semuanya udah di Scholar. Sudah. Jadi bulan ini itu sekarang udah Maret Bu. Kemarin Februari itu bulan terbitannya Koris Bu. Pertama, jadi ada 2 volume. Ya, 1 tahun 2 volume. Ya. Baru volume 1. Ya, jadi kemarin itu sudah terbit sekitar 8 artikel. Jadi sambil berjalan saya sidang skripsi ini, jadi masih terus publish itu sampai 10. Jadi ini jurnalnya baru? Jurnalnya dibilang cukup baru. Baru ya? Karena baru 1 terbitan? Enggak Bu, jadi udah volume 2 nomor 1 sekarang. Volume 2 nomor, iya berarti baru 1 tahun? Kurang lebih ya. Iya. Tapi udah bereputasi? Alhamdulillah. Itu tadi karena terindeks Scholar, tapi Sinta belum? Sinta masih diusahakan. Lagi? Ya, sedang diusahakan. Berproses? Sedang. Sinta berapa kira-kira? Yang lagi diusahakan dari awal dulu aja Bu, kayak Sinta 6. 6? Ya. Udah berapa persen? Dan kira-kira kapan terindeks Sintanya?
Kalau berapa persennya itu masih tahap pengajuan Bu. Jadi kayak prosesnya pun masih tunggu dari itunya dulu. Kamu melakukan proyek ini udah selama di AI udah berapa lama? Project jurnal di AI. Kalau reputasi ini Kalau di AI megang jurnalnya kurang lebih 6 bulan Bu. udah 6 bulan. Di AI-nya 1 tahun lebih. Itu berarti nggak lanjut gitu dari KKP. Jadi KHP itu beda Bu. Beda proyek. Iya, Sekarang ini berarti baru 6 bulan udah menerbitkan jurnal yang sudah terindeks betul. Scholar dan sudah ya, ber-ISSN dan berdoi DOI. Iya, iya. Selanjutnya Sinta. Sama. Informasi follow papernya di mana? Ini kamu bukan yang megang jurnalnya? Kalau saya miliar juga, cuman kalau papernya itu biasanya di sosial media Bu. Di sosial media. Ya, Kamu tapi yang buat juga? ada tim lain. Ada tim lain. Hmm. Untuk terbit ini udah terbit atau sudah disetting untuk terbitan berikutnya? Kenapa Bu? Udah ada untuk terbitan berikutnya? Untuk di bulan kemarin apa buat nanti di bulan Agustus? Terakhir terbit kapan? Terakhir kemarin Bu, bulan Februari. Februari. Iya. Agustus sudah ada. Agustus masih berproses. Masih proses review. Iya betul. Oke, setelah ini lanjut S2. Kenapa Bu? Setelah ini lanjut S2. Amin Bu kalau ada kesempatan. Ya, langsung daftar aja kan bisa. Ya, kalau masih semangat belajar aja lanjutin. Iya Bu. Sini kayak kaki. Oke? Ya, sekian dari saya. Terima kasih Bu. Oke, Ridwan, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Puasa? Alhamdulillah puasa. Puasa. Ini kenapa Kak Fitra ngeliat portalnya Juan, bibirnya merah banget, itu pakai lipstick ya? Merah banget, soalnya salvo langsung. Sebelum foto, racak dulu. Iya. Oke, Gitu, bagus gitu, ya. Oke, tadi Kak Fitra udah cek dari scope sama dari penelitiannya Ridwan. So far ini baik dan bagus untuk penelitian kolaborasi antara dosen dan juga mahasiswa. Kak Fitra hanya mengajukan 3 pertanyaan ya. Oke, Kak Fitra mau tanya, waktu di seminar proposal, terus dari KKP ke seminar proposal, terus sekarang ke sidang komprehensif, ya berarti kurang lebih udah 1 tahun. Oke, dari 1 tahun itu gimana sih perjalanannya Ridwan sebagai PIC Korisinta, up and down-nya seperti apa? Jadi bisa berbagi informasi, sharing juga dengan teman-teman yang di sini. Pasti kan ada ya susah senangnya, up and down-nya, kayak gitu. Boleh diceritain? Jadi alhamdulillahnya banyak teman-teman yang udah kayak berpengalaman lama di tentang jurnalistika. Jadi kayak Duan sharingnya lebih dipermudah gitu karena banyak teman-teman di sini yang emang ibaratnya hidupnya di jurnal gitu. Jadi Duan lebih enak sharing ke mereka kayak cerita-cerita ya gitulah Kak, kayak Duan harus nge-push diri sendiri juga kayak even kayak begadang juga ini susun ini kan masih berproses jadi banyak harus yang dilakuin gitu Kak Korisinta. Jadi ya begadang gitu Kak. Oke. Terus kenapa pada akhirnya Korisinta? Udah jatuh cinta? Karena selain dengan namanya ya karena sesuai dengan jurusan Duan juga tentang Oke. teknologi. Udah sesuai dengan ruang lingkupnya Ridwan juga ya. Iya. Oke. Terus terakhir pertanyaannya adalah kenapa
Ridwan memilih metode IMF sebagai penyelesaian proyeknya dan sebutin juga kekurangan dan kelebihannya menggunakan metode penelitian tersebut. Oke, jadi metode IMF kenapa menggunakan metode tersebut untuk penyelesaiannya? Karena metode mengimplementasikan namanya POAC. POAC itu planning, organizing, executing, dan C-nya itu controlling. Jadi di situ juga bisa kayak beberapa evaluasi jurnal itu bisa direkap jadi satu buah IMF saja. Jadi nggak perlu banyak kayak data gitulah. Jadi bisa langsung terekap dalam Iya. satu data gitu ya. Oke, sebelum berakhir, Iya. boleh kali pantun atau argoinya biar pada ketawa ini penonton-penontonnya. Boleh pantun, jangan lupa bilang cakep ya. Oke, kasih dulu dong pantunnya. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Didi, teman-teman. Belum. Ya, jeda dulu Bang. Satu lagi yang lagi nanggung. Tapi nggak tahu pengujian. Dewan Penguji dan Peserta Sidang, sebelum sidang ini saya tutup, agar memperhatikan hal sebagai berikut. 1. Hasil akhir sidang yang diumumkan kepada peserta langsung secara online setelah sidang ujian komprehensif melalui portal, yaitu portal.raharja.ac.id. Peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. 3. Bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 11:37 sidang ujian komprehensif ini. Dengan mengucapkan hamdalah, saya tutup secara resmi. Alhamdulillah. Bapak, Foto enggak?